Like, comment, share, and subscribe. Berikan lonceng notifikasi. Buru suaka TV, buru berita, mengungkap fakta. Mulai saya tajam bernyali. Mengungkap fakta, tajam bernyali. Halo pemirsa BSI TV, bersama saya Abdul Syukur Muhammad kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda dengan info terbaru yang terangkum dalam tim redaksi kami. Menarik tentunya, tajam, aktual, intelektual, pemberani. Berikut berita utama kami sajikan. Presiden Prabowo dalam bayang-bayang bohir taipan oligarki. Sutoy Abadi. Betapa dahsyatnya mantra demokrasi sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang sama, masih saja percaya. Meskipun sudah nyata mereka seringkali ditipu dan dikebiri, siapa penguasa sesungguhnya dalam sistem demokrasi di Indonesia di alam Undang-Undang Dasar 2002? Rakyatkah? Jawabnya bukan. Penguasa sesungguhnya adalah para bohir kapitalis, oligarki dan elit politik. Mereka lah yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi negara sampai distribusinya. Di Indonesia mereka sudah cukup kuat menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Mereka yang mengambil keputusan politik untuk kepentingan mereka. Rakyat hanya ditoleh penguasa ketika mereka butuh suara di bilik suara dan ketika negara butuh dana sebagai sumber pemasukan negara melalui pajak dan berbagai pungutan yang terus melonjak. Dalam politik, peran bohir sebagai rentenir politik yang memberikan modal berupa uang sementara atau meminjamkan uang kepada para calon yang ingin bertarung dalam hajatan pemilu. Uang bukan hanya memiliki peranan penting menentukan dalam dunia politik Indonesia. Awal penyusunan kabinet Prabowo Subianto syarat diduga tersambung dengan uang rentenir saat bertarung dalam hajatan Pilpres. Ini akan menciptakan hubungan simbiosis antara pengguna uang rentenir dengan para bohir. Bohir sebagai pemilik modal mendapatkan akses ke kebijakan dan pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyusunan kabinet, bahkan pertaruhan dengan partai untuk jatah menteri, wakil menteri, badan dan pos ekonomi lainnya. Kuasa partai sampai terpental. Jangan pernah bermimpi presiden yang sudah masuk perangkap bohir taipan oligarki akan leluasa menyusun kabinetnya. Pidato Presiden Prabowo Subianto harus diapresiasi sebagai pidato patriotik. Keinginan sumber daya alam akan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Hanya dari pidato pertama setelah angkat sumpah dan resmi sebagai presiden dengan surat keputusan, isi pidatonya belum ada keberanian tersirat atau tersurat akan menghentikan peran bohir taipan oligarki yang telah mengacak-acak politik dan ekonomi negara. Akan lebih patriotik kalau dalam pidatonya dengan tegas dikatakan bahwa bisnis diri dan keluarganya tidak akan dan tidak boleh memanfaatkan kekuasaan sebagai presiden. Kondisi tersebut wajar menimbulkan spekulasi apakah politik dan ekonomi dinasti yang terjadi selama ini akan berubah menjadi politik dan ekonomi bohir. Rakyat masih menaruh harapan perbaikan untuk kehidupannya dan perbaikan negara sesuai isi pidato Prabowo, sekalipun tetap dalam pantauan.